Lebih dari 2 pekan pasca laka naas di kilometer 672 Tol Jombang, Jawa Timur, kini putra almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa, Gala Sky, perlahan berangsur pulih. Dari yang kabarnya sering menangis lantaran menahan sakit di bagian pelipisnya, kini sang anak bisa kembali tersenyum dengan ceria. Terlihat di beberapa kesempatan, adik bungsu almarhum Fuji kerap mengajak Gala berjoget ria dalam konten miliknya. Siapa sangka, upaya kecil yang dilakukan keluarga almarhum berbuah manis. Gala bisa kembali tersenyum seperti sedia kala. Bahkan, ia tampak lincah lompat ke sana kemari. Inilah kondisi terkini dari perkembangan kesembuhan Gala Sky. Gala tuh sama Uti cukup dekat karena kan setiap pagi kan Uti ngeliat Gala segala macamnya karena tidur di sana juga. Jadi sekarang si Uti yang jagain segala. Siska masih jagain Gala, cuman kan masih dalam proses penyembuhan. Jadi nggak bisa terlalu intensif lah untuk jaga Gala. Jadi kita maklumi aja. Nah inilah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Kalau saya tunggu lagi seumur Pebi, tentu umur saya udah berapa nanti, nggak bakal lah. Jadi yang penting dia sukses itu aja lah bagi saya sih. Sampai seberapa saya mampunya ya saya coba. Ya kalau yang sekarang yang buat kuat sebenarnya ya semuanya. Kenapa semuanya? Karena kalau nggak ada saya gimana? Siapa lagi? Anak saya 3 orang lagi belum punya istri. Tentang segala lagi yang kecil. Yang mau saya besarkan lagi kan. Kalau saya nggak kuat, ngapain dia lagi? Sayang, beberapa waktu lalu adik bungsu almarhum justru menjadi perbincangan publik lantaran diduga memaksa Gala yang sedang mengantuk untuk dijadikan konten semata. Berikut potret konten yang ramai dibahas publik hingga menuai pro dan kontra antara warganet. Berikan jawaban menohok, rupanya semua yang dilakukan Fuji ada alasannya. Bukan tanpa sebab, rupanya semua itu dilakukan lantaran Gala harus terjaga saat hendak menjalani operasi kecil, yakni melepas jahitan di pelipisnya beberapa hari lalu. Kini semua telah terjawab bahwa tudingan yang timbul dari warganet tidaklah benar. Terbukti, beberapa saat usai menjalani operasi kecil, Gala kembali ceria dalam perjalanannya menuju ke rumah. Gala mau mandi ya? Sayang, mau mandi? Selesai, dijemput Kavio. Udah? Saya yakin dan secara bertahap tentu dia akan dengan sharingnya nanti si Mas Dodi kesini mungkin dia akan akrab juga. Akhirnya ya kalau bisa nanti kalau memang Mas Dodi mau bawa ke sana ya kita ya apa salahnya bawalah. Kalau gitu mau bawa ke sini bawa ke sini. Ya, kangen pamannya dia yuk bawa, segitu aja masalah. Yang penting kita jangan terganggu pertumbuhannya. Menjadi yang tertua di antara adik-adiknya, kini Franz Faisal menggantikan Bibi sebagai seorang kakak yang membimbing adik-adiknya di masa depan. Tentu, hal tersebut berbeda dengan kehidupan Franz 180 derajat. Mulai dari memperhatikan kondisi keluarga hingga menjadi penengah dalam keluarga, Franz sempat mengakui dirinya tak siap. Inilah kesaksian Franz menjadi pengganti almarhum di tengah keluarganya. Aku harus bisa ngecek mental keluargaku, semuanya udah pada siap atau belum, udah pada sehat atau belum. Terus aku juga harus ngecek Gala setiap hari, Gala kesehatannya gimana, Gala sama lagi sama siapa, Gala udah makan atau belum. Pokoknya itu yang aku fokusin. Prioritasku adalah itu untuk sekarang ini. Berat sih, karena aku nggak nyangka kalau aku bakalan jadi yang tertua sekarang. Karena
biasanya kan aku ada aja yang aku tanyain ke abangku, tapi tiba-tiba nggak ada. Jadi aku bingung, mau nanya siapa lagi nih, mau ngadu sama siapa lagi nih, mau minta nasihat sama siapa lagi nih, bingung jadinya kan. Ya mau nggak mau aku harus cari solusi untuk hal itu. Pokoknya aku liatin terus dah perilakunya, pasti aku monitoring terus untuk perilaku adik-adikku semuanya. Kalau ada salah pokoknya harus ngomong. Tuh. Abangku dulu juga ngajarin gitu, kalau aku udah salah ngomong, pasti aku langsung bilangin, lu salah ngomong segala macem, lu salah penampilan, lu salah tempat, pokoknya dia selalu ngomong, selalu ngasih advice. Jangan sampai anak belum selesai, saya udah nggak mampu untuk biayai dia. Kenapa? Sakit atau meninggal saya. Itu yang saya takutkan di belakang saya gimana. Jadi dengan adanya orang-orang baik, teman-teman baik PBI kemarin, saya semangat hidup saya itu kembali. Dan saya yakin bahwa cucu saya ini tidak akan jadi korban. Dia akan maju, akan bangkit. Saya yakin orang-orang sekelilingnya benar-benar memperhatikannya. Selalu menjadi panutan bagi adik-adiknya, tentu sosok Bibi begitu terkenang di mata Frans lantaran menjadi contoh bagi keluarganya. Salah satu yang paling teringat ialah janji persaudaraan yang begitu mengingat dan terasa begitu hangat. Jadi bukti betapa besar cinta Bibi untuk keluarganya, inilah pesan Bibi kepada adik-adiknya. Kita berempat harus sama-sama kuat segala macem. Kita berempat saudara hidup semati. Pokoknya kalau misalnya ada masalah harus ada yang maafin, harus cari solusi jalan tengah. Jangan sampai nggak ada jalan tengah. Kita berempat harus sampai ikatan sampai mati. Nggak mau putus-putus. Siapa sangka, rupanya beberapa bulan sebelum kepergiannya, Bibi sempat memberikan pesan menohok kepada Frans. Ia mengatakan bahwa jikalau dirinya sudah tiada, Frans harus siap meneruskan kerja kerasnya, menjalankan usaha yang dibangun dari jerih payahnya. Benar saja, kini Frans lah yang bertugas menggantikan sang kakak untuk mengembangkan usaha yang ditinggalkan. Inilah pesan yang disampaikan Bibi kepada Frans. Aku pulang dari toko Cipadu. Pas lagi aku beli bahan dari Cipadu, terus di Pajero tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Waktu aku lagi ngomongin tentang permasalahan bisnis, ya kan. Terus dia bilang, ya gue sama misalnya gue meninggal atau Kavanes meninggal atau dua-duanya meninggal, lo harus bisa jagain Putih, Gala, Ai, dan karyawan yang kerja sama gue. Lo harus bisa walaupun lo harus kuat, walaupun lo gak bakalan kuat. Itu yang aku pikirin sampai sekarang tuh omongannya. Itu berapa? Kayaknya masih 4 bulan atau 5 bulan yang lalu deh. Soalnya Vanessa Weir kan masih belum lama nih, ya kan? Dia ngomongnya pun habis dari Cipadu. Kayak 4 bulan 5 bulan lalu itu ngomongnya. Aku benar-benar gak bisa jawab karena ya bingung mau jawab apa. Ya dalam hatiku kan kayak jangan ngomong kayak gitulah segala macam. Karena aku orang yang di keluarga aku yang paling jarang ngomong. Tentu, menjalani sesuatu yang baru saja ia pelajari membuat Frans begitu kesulitan memulai langkah awal sebagai pengusaha. Sempat dikabarkan terseok-seok hingga kesulitan memutar modal usaha. Beruntung, para kerabat sang kakak turut membantu mengajari Frans ilmu berbisnis. Perlahan tapi pasti, Frans mencoba bangkit. Inilah kerja keras Bibi yang diturunkan kepada Frans. Kesulitannya biasanya ada yang ngarahin, ya kan? Ada yang mentoring karena mereka pasti pengalamannya lebih baik dan lebih panjang, ya kan. Dan sekarang aku alhamdulillah dibantu banget sama pengusaha-pengusaha gede kayak Bang Tom yang tadi aku bilang, sama Mas Joel, ditanya-tanya mulu cara berbisnis yang lebih baik. Sering di follow up sama mereka. Gimana Frans, keadaan lo, gimana bisnis lo, gimana, ada yang bisa gue bantu nggak? Terus sama abang temanku, abang-abang teman-teman Kavanes itu banyak banget selalu nanyain setiap hari, Mas gimana, kalau ada masalah kabarin lah. Sampai mereka kesel kalau aku nggak cerita tuh, mereka marah. Kalau nggak cerita sih, kalau lu butuh ini kan gua ada segala macam. Mereka marah pas lagi aku nggak minta bantuan ke mereka. Mereka sendiri yang kayak gitu.
Hari demi hari berlalu, namun kenangan bersama almarhum tak lekang oleh waktu. Ya, sederet memori dan kenangan manis membuat Frans tak bisa berpaling dari masa lalunya bersama Bibi. Begitu meninggalkan duka yang mendalam, Frans pun tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian sang kakak. Beberapa kali mencoba mengulas balik seluruh momen kebersamaan yang dilalui. Hal apakah yang dirindukan oleh Frans dari almarhum Bibi? Kalau buat aku kado terbaik dari abangku pasti ulang tahun adalah dia bisa ngumpulin adikku, misalnya adikku dan orang tuaku bersama lagi ngobrol, makan dan berbicara bersama. Itu timeless banget soalnya. Pastilah, pasti kangen. Kangen banget, setiap hari aku pasti kangen. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.